Nah, aku siaran yang buat video pendek. Ya, itu kan cuma tentang kerja. Etos kerja. Oke. Penting menyemangati aku sih sebenarnya. Sembilan 96,8 FM LPPL Radio Gemilang Jendela Musik dan Informasi. Selamat sore sahabat Gemilang, jumpa lagi barengan Arman di kesempatan sore hari ini dan ketemu lagi ya di Ramadan kali ini ya. Alhamdulillah kita diberikan yang namanya kenikmatan, nikmat iman dan juga Islam serta kesehatan dan juga kesempatan ya untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan kali ini. Dan seperti biasa ini ya di tahun-tahun sebelumnya kita hadir bersama Ustazah Hajiah Herawati yang nggak asing lagi ya di telinga para sahabat bilang semuanya ya. Dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang di acara Sana Sini Seputar Ramadan. Assalamualaikum, selamat sore Ustazah. Gimana kabarnya sore hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Arman sehat. Sudah mau seminggu ini. Sudah mau eh, masuk ke pekan kedua ya. Pekan kedua ya. Alhamdulillah sehat. Yang paling disyukuri adalah bertemu kembali dengan Ramadan dan juga di acara kesayangan kita sana sini seputar Ramadan. Gak kerasa Mas Ya sudah kerasa gitu ketemu ya. lagi ya. Ketemu lagi di Ramadan tahun 2025 ini ya. Ya, Ramadan ini adalah bulan penuh rahmat, ya, penuh berkah, penuh ampunan, dan Ramadan menjadi waktu yang tepat ya untuk memperbaiki diri, termasuk dalam hal meningkatkan etos kerja dan juga produktivitas. ya, Nah, kali ini tepat banget ini ya untuk tema kali ini yaitu etos kerja di bulan Ramadan. iya. Ini mungkin bisa dijelaskan ini Bu. Eh, Mungkin jadi motivasi tersendiri ya Iya. buat kita-kita ini ya. Yang nggak libur gitu. Kalau sekarang orang bilang lele gitu. Mesti libur, nggak libur nih kita le gitu. Kita nggak libur apa kan kalau kita di kepenyuluhan nggak ada waktu istirahat ini. Tapi tetap semangat insya Allah. Ya, jadi alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah, pada hari ini kita bertemu di sini untuk sama-sama mengkaji tentang etos kerja, terutama di bulan Ramadan. Bulan Ramadan Karena ya. sebenarnya Ramadan itu bukan alasan untuk bermalas-malasan. Bahkan jika kita mau menyadari bahwa Ramadan ini justru menjadi waktu terbaik untuk meningkatkan etos kerja kita, apalagi jika kita niatkan untuk ibadah, gitu ya. Jadi puasa mengajarkan kita kedisiplinan, kesabaran, Mhm. keikhlasan, sehingga di situ tidak ada penghalang untuk eh, apa namanya mager ya bahasa gaulnya gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ayat ini memberikan penegasan kepada kita terkait tanggung jawab gitu ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari termasuk dalam bekerja sebenarnya kita ada pengawasan Mas. Mhm, Jadi iya, pengawasannya itu tiga. Yang pertama pengawasan sentral berarti dari Allah. Kita semua setiap langkah kita itu kan diawasi diawasi oleh gitu ya. Allah. Jadi kayak di agama diajarkan yang namanya muraqabatullah. Jadi selalu merasa diawasi. Mhm, Bukan untuk menakut-nakuti sebenarnya. Justru di sini menjadi motivasi bahwa setiap yang kita lakukan akan dicatat. Jika itu baik, maka akan mendapatkan pahala.
Jika tidak dan baru kita niatkan tapi tidak jadi, itu pun akan berpahala gitu ya. Iya. Jadi eee, ini warning aja untuk lebih hati-hati. Selain itu juga ada pengawasan yang kedua, jadi wa rasuluhu. Kita pahami bahwa Rasulullah adalah eee, penjelas ya, yang menjelaskan hal-hal yang mungkin belum dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka datangnya Rasulullah Muhammad SAW itu untuk memberikan rahmat, menjelaskan banyak hal yang saat kita sudah tidak bertemu, kita masih meneruskan ajaran-ajaran beliau, baik dari perkataan, perbuatan maupun penetapan-penetapan beliau terhadap hal-hal yang dilakukan oleh para sahabat yang akhirnya kita ikuti. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, terapannya adalah pengawasan konstitusional, jadi undang-undang, aturan-aturan. Kita kan Dan harus gitu ya, ada aturan, Mas, aturannya harus gitu ada ya, gitu. aturannya. Jadi misalnya kita bekerja harus jam segini, kita harus sudah datang. Iya. Kemudian pulang jam segini, di sela-sela kita bekerja juga kita nggak boleh sembarangan melakukan hal yang tidak sesuai dengan tupoksi kita. Itu aturan. Maka aturan nggak boleh dilanggar kan. Saat ada pelanggaran terhadap itu tentu ada punishment. Jadi makanya ada rambu-rambu, ada beberapa larangan di jalan gitu ya. Itu sebenarnya bagian dari pengawasan juga. Dan yang tidak kalah penting yang ketiga di ayatnya wal mukminun, di sini orang-orang mukmin. Jadi fasayarul kan akan melihat, bekerjalah kamu ya. Katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah maka Allah, Rasulnya dan mukmin itu akan melihat pekerjaan. Jadi eh, undang-undang tak tertulis Mas Arman yang Mhm. harus kita waspadai kan Iya. sebagai sahabat gemilang. Kalau Al-Quran jelas, hadis jelas, aturan-aturan agama jelas, aturan undang-undang juga jelas. Tapi ada aturan tak tertulis yang harus kita waspadai, yang justru mungkin lebih kejam daripada aturan tertulis. Saat kita melanggar aturan sosial, adat istiadat yang biasa orang lakukan kok kita langgar. Orang akan membicarakan, orang akan menegur dengan lebih kejam. Sanksinya sanksi Sanksi sosial gitu sosial ya? ya. Contoh lah, misalnya orang, maaf karena saya di KUA, Mhm. hamil sebelum nikah, kemudian dia menikah. Apakah menikah setelah menikah selesai? Orang membicarakan tidak akan pernah selesai. Makanya ini bagian dari syiar juga untuk kita wanti-wanti betul itu terkait pelanggaran-pelanggaran yang akan berbuah sanksi sosial. Karena apa? Di ayat itu dikatakan fasaturot wasaturoduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Jadi di sini kamu akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Jadi pertanggungjawaban. Agama kita mengajarkan bahwa ada hidup setelah mati. Gitu. Mhm, mhm. Bahkan jadi di dunia ini adalah ujian kita dan nanti kita nggak boleh sembarangan karena semua ada pertanggungjawaban. Gitu. Makanya kita melakukan segala sesuatunya harusnya dengan ilmu. Gitu ya. Jadi wala takfu ma laisa laka bihi. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan. Inna sam'a sesungguhnya pendengaran, wal basara dan mata dan hati wal fuada hati. Kullu ulaika kana semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi ini sebenarnya tepat sekali di bulan Ramadan ini ya. Kita puasa sudah tidak seperti anak kecil, curi-curi terus makan nanti bilang masih puasa sudah tidak lagi. Tidak. Karena kita sudah tanam bahwa ada yang mengawasi kita. Kalaupun kita lupa bahwa diawasi Allah, kita malu juga kalau dilihat orang gitu ya. Itu kan sanksi Mungkin sosial. bisa dikatakan ini buat mengontrol diri Iya, kita jadi gitu ya, luar biasa Ramadan puasa itu adalah mengontrol mengontrol supaya diri kita lebih kita. hati-hati. Jadi bukan alasan terus enggak kerjanya seenaknya saja. Target tetap harus tercapai. Produktivitas mungkin tidak seperti di luar Ramadan karena kita lebih kuat ibaratnya seperti itu. Tapi bisa ada hal-hal yang kita kerjakan yang lebih ringan tapi tetap memenuhi target-target sehingga
produktivitas kita tidak terus menurun hanya karena Ramadan. Apalagi nyalain Ramadan gitu ya. Gitu. Ya, Mungkin puasa ini bukanlah alasan ya untuk kita mm, bermalas-malasan ya. ya, Tidur aja dapat pahala nah, gitu ya. ya, Itu bukan bukan berarti kita harus tidur tidur terus. terus gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan ini Ustaz ya, Oke. untuk, kita melakukan segala sesuatu itu Iya, apakah dihitung pahala gitu ya, iya, iya, di bulan Ramadan iya. kali ini? Iya, jadi janji Allah jelas. Bahkan Rasulullah saat gitu Ramadan mau datang gitu, Mhm, beliau di atas mimbar berkhutbah bahwa akan datang bulan yang penuh berkah. Di situ pintu-pintu eh, ampunan dibuka, pintu-pintu pahala dibuka gitu. Jadi jangan sampai kita itu ibarat kedatangan tamu yang membawakan banyak oleh-oleh, banyak bonus keberkahan. Kita meladeninya bahasanya sak-sae, sak maunya kita, bahkan mengabaikan. Akhirnya coba kita terapkan ke kita. Ketika ada tamu yang begitu menyenangkan, begitu banyak dia memberikan sesuatu, tapi kita tidak menyambutnya dengan gembira. Kemudian tahu-tahu tak tamu itu pulang. Apa yang kita rasakan? Tentu kita gelo, gitu ya, mhm, gelo. Karena belum tentu kita bertemu lagi dengan dia. Makanya di sini, kayak tidak Ramadan saja amalan kita dapat pahala amal baik. Apalagi di Ramadan 10 kali lipat gitu ya. Bahkan di hadisnya Rasulullah ngendika, "Ansoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Karena siapa yang berpuasa dengan keimanan dan ihtisab itu berharap pahala gitu. Jadi kita itu berharap sama Allah itu boleh. Yang berharap yang diperbolehkan itu sebenarnya sama Allah. Dan Allah senang kalau kita itu semangat untuk menjemput pahala itu. Ya, menjemput kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah itu, Allah sangat suka. Jadi, mari kita gunakan kesempatan ini, salah satunya dengan bekerja yang sungguh-sungguh, tetap ikhlas, tanpa mengeluh. Apalagi alasan ngeleh gitu, udah nggak zamannya gitu ya. Walaupun tadi Mas Arman menyinggung tidur, ya istirahat. mhm. Saatnya kita istirahat, istirahat. Mengembalikan tenaga, bukan semata-mata untuk, oh boleh pahala terus tidur melulu. Tidak. Tapi daripada kita melakukan hal-hal yang berpotensi, bukan membatalkan. Kalau membatalkan sudah tidak, tapi mengurangi pahala puasa. Terutama yang populer ya, ghibah gitu ya. Mengeluh, keluh kesah karena kita capek gitu ya. Udah buat tidur aja gitu. Mhm. Insya Allah nanti tenaga kembali, kemudian kita akan melanjutkan ya, aktivitas kita dan tiba-tiba maghrib gitu ya. Sekarang kan, zaman lebih modern gitu ya. Kita bukan zamannya untuk ngumpul-ngumpul gibah gitu ya. Iya, Lewat HP, di iya, sosmed. Apakah itu termasuk, mengurangi pahala kita iya, gitu ya? iya. Jadi gini, kemarin yang sering saya sampaikan di beberapa Mhm, jamaah, sebenarnya puasa bukan tentang kita menahan makan minum dan mhm, juga tidak kita yang sudah menikah gitu ya, berhubungan suami istri gitu. Tapi sebenarnya banyak hal yang sebenarnya itu adalah hawa nafsu gitu ya. Yang digital itu tadi mhm. lewat handphone. Lewat Ini sosmed kalau gitu ya? kita nggak hati-hati, HP ini godaannya luar biasa. Padahal sebenarnya dan kita sudah harus mulai mengatur waktu kita kapan kita jangan mainlah menggunakan gitu Mhm. ya. Gunakan secara proporsional. Daripada untuk scroll-scroll yang tidak manfaat, apa enggak sebaiknya kita ikut kajian, kita ngaji, deres Al-Quran, Bener. bahkan sekarang sudah banyak tren, tidak hanya banter-banteran menghatamkan, tapi yuk kita mulai baca terjemahnya juga, gitu. Biar kita tahu apa yang kita baca. Kemudian itu baru dari media. Kemudian saya sering ingatkan, terutama emak-emak ini, kita kan kalau nggak puasa, pas puasa ya rasanya kok haus kayak satu galon mau diminum-minum mau gitu ya. Terus saat melihat makanan di mana-mana, maunya dibeli semua, maunya dibikin semua. Begitu mau puasa, mau buka, berjajar makanan di situ. Setelah betul-betul masuk waktu maghrib, apakah termakan itu, Mas? Tidak semua. Mhm. Nah, jadi tidak semua. Itulah hawa nafsu.
yang berpotensi mengurangi pahala puasa. Seharian kita menahan, tapi begitu buka kita balas dendam. Itu ya. Ini yang mengingatkan saya justru ulama di dusun, kiai di dusun saat saya pendampingan masyarakat. Pak Yai itu mengingatkan kami para jamaah itu, saya kebetulan pendampingnya. Oh benar juga ya, kita sering awalnya nafsunya luar biasa. Terus saya tanya ke ibu-ibu, coba ibu boros mana Ramadan dengan tidak Ramadan? Jawabannya apa Mas Arman? Boros yang Ramadan gitu ya. Makanya berapa kali Bu? 2 kali, kenapa lebih banyak gitu. Kita memaksa harus semua istimewa. Tapi ternyata saat tadi saya ngobrol sebelum kita on ini, kan ini mengurangi hal-hal yang ternyata nyaman badan saya Mas Arman gitu ya. Jadi, secukupnya saja gitu. Kita Nyaman gitu. membatalkan puasa dengan 1 gelas air. Iya. Udah cukup banget gitu ya. Iya. Itu pendeknya kenikmatan gitu ya Bu ya di situ ya. Dimakan secukupnya, terawihnya nyaman. Kebanyakan. Entah gangguan di mata atau gangguan di perut itu nanti yang jadi masalah. Apakah ini juga termasuk, apa ya, ujian di bulan puasa gitu Bu? Iya itu, iya jelas. Jelas gitu ya? Jelas itu ujian karena di situ kesabaran ya. Mhm, Masuk eee, di dunia kerja kan juga begitu. mhm. Kita akhirnya kemarin iseng ada teman WA saya, "Mbak nek nang ngantore sampean jam semen iki do ngobrolke apa nek poso?" katanya gitu. Terus teman saya jawabnya Bu, kerja yo ora ngobrol," gitu. Gitu. Kerja. Terus ternyata sudah nggak terasa kita ngobrolin nanti masak apa, semalam sahur apa, kemudian, eee ya itu godaannya sudah beda, fokusnya sudah berbeda. Dan ini yang sebenarnya dari tahun ke tahun menjadi, eee, muhasabah buat kita, ya. Jadi ibaratnya, saya sering matur di beberapa kajian bahwa hidup kita itu kan terdiri dari 3 waktu ya, ada yang sudah berlalu, yang madi, yang past gitu, dan yang sedang berlangsung, present, Sekarang ya gitu ya? sekarang ini, eee, mudhari kalau di bahasa Arab, kemudian mustaqbal yang future yang Akan datang. akan berdatang. Nah, yang sudah berlalu, Ramadan ini kan jadi muhasabah juga. Ramadan tahun lalu kita sudah seperti apa? Apa sekedar berpuasa? Apa sedekah kita sudah, bagus, sudah menggunakan kesempatan untuk berbagi saat itu walaupun sebenarnya, sedekah tidak sebatas di bulan Ramadan gitu. Kemudian tahun ini kita mau apa, mau lebih di mananya gitu. Jadi ibarat kita menuntut anak kita terima rapot nilainya tidak sekedar lulus, ya ayo kita Ramadan jangan hanya sekedar lulus. Teman-teman yang bekerja, baik yang kantor maupun di pasar, di sawah gitu ya. Ya ayo produktivitas kita mungkin tidak semata-mata fisik, tapi bisa hal-hal yang sederhana, mungkin kita yang selama ini menguras tenaga, kita kurangi mungkin hanya sekedar bebenah, berkas, merapikan, laporan-laporan yang tidak menuntut tenaga yang akhirnya jadi alasan bahwa kita lapar gitu. Jadi itu, walaupun, eee, kita bersyukur sebenarnya Allah itu memerintahkan saat berbuka segera, sementara saat sahur kita akhirkan. Mhm. Supaya apa? Kenyangnya awet gitu ya, kenyangnya awet karena saya agak lupa itu durasi mulai berontaknya perut itu kan 8 sampai 10 jam ya. Mhm. Jadi saat kita kalau sahurnya gasik ya nanti berontaknya gasik gitu. Ya, karena naluri orang lapar, dia akan emosi. Ya enggak Mas? Bener banget, Emosi, bener, iya emosi. mudah marah. Muncul emosi Iya gitu ya, itu ketika ya. kita Jadi lapar, itu muncul pemicunya itu makanya emosi. sahur itu sepertinya cuman makan, tapi Rasulullah memerintahkan untuk sahur. Karena apa? Yaitu tadi, supaya kita tidak mudah emosi. Dan di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Sahurlah kamu karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Ada lagi, tasaharu walau bijuratin mimain. Sahurlah kamu walau hanya dengan seteguk air. Seteguk air. Kalau kita gaya lah, gaya, oh, nggak sahur aja kuat. Gitu. Ya, kalaupun
terpaksa nggak sahur karena keringan aja, tapi naudzubillah jangan sampai gitu Mhm. ya. Jadi, eee, kita ikuti sunnah Rasul itu. Mungkin karena di situ ada keberkahan. Nah, keberkahan itu, apalagi kalau dilakukan bersama-sama gitu ya. Jadi, eee, kita yang sudah dari tahun ke tahun sana sini sekitar Ramadan kan saya buka puasa ya, walaupun hanya beberapa teman di sini. Kita bersama, itu juga bagian dari keberkahan dan alhamdulillah sekarang tidak lagi ngabuburit itu hanya tongkrong-tongkrong gitu, banyak. Masjid nggak ada yang tidak mengadakan kajian dan di situ kita sangat ditolong. Bukan sekedar materin jaga ke enggak, gitu. Tapi kalau kita mau, dimanapun pasti menyediakan takjil, gitu ya. Karena animo masyarakat untuk berbagi, animo masyarakat untuk memahami keberkahan Ramadan itu luar biasa. Sehingga mereka tidak eman-eman untuk berbagi itu. Itu Mas ya. Oke. Menarik banget, tema kita pada kesempatan sore hari ini yaitu etos kerja di bulan Ramadan dan kita harus, tentunya introspeksi ya, Iya, introspeksi, selalu, ini termasuk, pahala atau cuma, pamer-pamer aja iya, gitu ya, iya. kalau Jadi kita semangat ya ya, di bulan Ramadan kali ini ya. ya, Dan kita, break sebentar ini ada yang mau lewat ini ya, siap. saya. Pokoknya jangan kemana mana tetap pantengin terus, sana sini seputar Ramadan hanya dari 96,8 FM, LPPL Radio Gemilang Jendela Musik dan Informasi. Ada yang nanya-nanya kayak segalanya. Belum tak share ini apa, WA tadi. Aku belum punya pertanyaan Ibu ini. Tadi mau buat itu, ribet banget. Iya. Nanti teko ini ya, saya sambil anu. Atau nanti ini Bu, keutamaan puasa di, eee, 10 hari pertama, eee, dalam hal memberikan mungkin salah satu untuk meningkatkan etos kerja ya, Ya, oke. sama, Ini yang kemarin cerita. hmm, mungkin contoh ya Bu ya, contoh, Contoh yang ini yang kemarin kan kalau sejarah mencatat bahwa para sahabat Nabi itu banyak peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. mhm, Nanti disinggung juga kemudian. Mengapa kita harus semangat bekerja itu? oh ya, iya iya, Kan nanti di sini ada mengajarkan disiplin, kesabaran, menyucikan hati dan pikiran, keberkahan di setiap mungkin, nanti soalnya closingnya nih. oh iya, Bukan tentang seberapa banyak yang kita lakukan, tapi seberapa berkah usaha yang kita kerjakan. iya. Ini nanti mau mepet atau Nanti kurang kok 5? enaknya, Kurang 5 oh ya, kita tutup ya? oh ya. Kita prepare untuk Oh, berarti ini mah enak sisan ya, enggak di tengah-tengah ya. Pas akhir pas, pas jam 6, ini jam 6 ibaratnya jam 6 18.
Enggak 18.00 kan terus itu? kan kita harus buka terus Hmm, salam. Nah, biasanya kan nanggungnya tuh Mas. iya. Oh, udah masuk ya, Bu. Eh, Oke, Sobat Bilang kembali hadir sana sini seputar Ramadan. Kali ini masih bersama Ustazah Ayah Herawati SAG MSI dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Ya kan, bincang-bincang bareng kita semuanya ya. Silakan buat Anda, Sobat Bilang yang pengen berbagi informasi maupun, kirim pertanyaan ya di sini seputar Ramadan maupun, seputar, kehidupan sehari-hari gitu ya, menyangkut tentang, puasa dan lain sebagainya bisa, gabung di line WA di 081578968968. Oke, masih di tema etos kerja di bulan Ramadan. Menarik banget ya, keutamaan puasa ini terutama di awal-awal, Ramadan iya, di 10 hari pertama gitu ya. Ini mungkin kalau, kayak, aku ya, Bu, Arman iya. nih ya, waduh, rasanya agak berat gitu ya untuk Kirain malah semangat. mengawali puasa itu kayaknya, agak berat gitu ya, karena masih mungkin ya, mungkin apa ya, hal sesuatu atau apa gitu ya. Mungkin, bisa ini Bu, dijelaskan, apa ya, puasa Biar semangat. biar semangat ya di awal-awal, Iya, di 10 hari pertama ini, iya, dan mungkin di situ ada keberkahan yang luar biasa gitu ya iya, di awal ini bulan iya. puasa ini. Oke, sebenarnya sudah terlambat misalkan Mhm, karena sebelum Ramadan itu, baik kita dituntutkan untuk tarhib. Tarhib Ramadan itu menyambut gembira. mhm, Makanya doanya kan, eee, itu, "Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan." mhm. Jadi, ya Allah berikanlah keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, di 2 bulan sebelum Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada. Jadi sebelumnya kita sudah toto, ya. Jadi ini Jadi ada peringatan gitu iya, ya, jadi sudah "Ayo ayo siap-siap gitu iya, ya, jadi prepare ya, ini ada Ramadan," bulan gitu ya. Sya'ban itu kan orang sibuk dengan ya banyak yang ritual-ritual itu ya di bulan Mhm, Sya'ban. Kemudian, bulan persiapan gitu. Kadang orang jadi terlena lupa bahwa di situ kita juga harus persiapan fisik, mental, materi. Materi juga harus disiapkan mhm, mhm. supaya nanti ketika Ramadan, saya sok guyon ibu-ibu, "Ayo domba-domba dikontrol, gendong-gendong dikontrol, tempat-tempat beras, kulkas-kulkas," gitu. Heeh, Supaya nanti, kita itu tenang dalam menjalankan ibadah. So, mereka yang biasa mendapatkan orderan-orderan sebelum Ramadan juga harus ditarget gitu, supaya nanti, bukannya nggak boleh kan, itu memang propaganda bahasa Jawanya ya, tapi jangan sampai propaganda itu akhirnya mengurangi kita untuk beribadah. Jadi lebih lari ke urusan dunia daripada akhirat gitu. mhm. Nah, memang, kalau nggak biasa, makanya supaya terbiasa sebenarnya. Makanya, disuruh membiasakan qiyamul lail, supaya tarawihnya kuat gitu. Iya, Ada sunah puasa itu ya, itu supaya nanti kita tidak kaget di situ. Dan monggo kalaupun berat, tapi nanti terus kita nikmati hari-hari itu, kemudian insya Allah ringan. Nyatanya kalau anak kecil itu kan seneng banget setiap hari berkurang sehari mau lebaran. Kita kan sudah nggak itu. Kita sudah dihitung gitu ya, ini kurang berapa hari kurang kayak anak saya nggak ada yang aku rinduin Bu, yang kurindukan hanya maghrib. Kita kan sudah tidak hanya gitu ya. Jadi justru kalau kita sudah mau memahami betapa mulianya Ramadan, betapa membahagiakannya Ramadan. Bahkan ada hadis yang mengatakan jika orang tahu bahwa, banyak keberkahan di bulan Ramadan, maka dia akan meminta bahwa tiap hari itu Ramadan, gitu. mhm, Masya Allah gitu ya. Karena tahu mulianya Ramadan itu, maka dia akan pengen dalam setahun itu Ramadan terus Ramadan gitu, terus gitu gitu ya. ya. Jadi kita sudah di tahap yang ketika orang bertanya, "Kalau Ramadan pergi jenengan seneng apa susah?" Saya sering tanya begitu kalau Mhm, halal bihalal itu. Terus nanti pada bingung jawabnya,
Nggih sedih, Bu, nggih seneng, seneng karena sudah selesai dan bertemu lebaran. Tapi juga sedih karena bulan ini bulan yang begitu banyak kesempatan untuk melakukan kebaikan. Walaupun sebenarnya tidak terbatas di bulan Ramadan, tapi luar biasanya itu kesempatan bagi kita untuk mendulang pundi-pundi pahala. Jadi jangan menyerah kayak saya tadi singgung sejarah Nabi bahwa banyak peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan. Mereka puasa loh, Mas, perang Badar. Oh, tetap Perang puasa Badar gitu ya? puasa itu. Mhm, Jadi di 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Mereka berpuasa, berperang dan mhm, diberikan kemenangan. Kemudian Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah itu juga di bulan Ramadan. Di mhm, 20 Ramadan tahun 8 Hijrah. Di sini Rasulullah itu memimpin pasukan muslim tanpa pertumpahan darah. Jadi di sini menunjukkan bahwa Ramadan bukan penghalang untuk berjuang, untuk mempertahankan Islam. Ya. Bisa dibayangkan bagaimana perlawanan kaum Quraisy saat itu. Sekarang mah perangnya hanya perang gak kelihatan, Mas. mhm. Perang nafsu yang nafsunya dari Iya, kita. Mbak, Kosok perang ditarik terhadap diri makanan. kita sendiri gitu ya? Musuh, Mhm, musuh dan tohnya nyawa. mhm, Terus kalau kaitannya dengan dunia kerja, Imam Bukhari, perawi hadis terbanyak yang kita kenal, mhm. hadisnya sahih semua. Itu meriwayatkan hadis, mengumpulkan hadis itu di bulan Ramadan. Jadi beliau menyusun kitab hadis itu di bulan Ramadan, meneliti, menyusun hadis meskipun sedang berpuasa. Jadi di sini motivasi bagi kita terkait tema kita hari ini. Ramadan bukan penghalang untuk tetap produktif dan juga untuk cari alasan gitu ya, bukan itu gitu. Mungkin, gini Bu, apa, etos kerja di bulan Ramadan itu mungkin udah tertanam ya di, mungkin salah salah satu orang atau, sebagian orang gitu ya. Kalau untuk, pemula seperti pemula-pemula gitu ya, nah itu mungkin bisa dijelaskan Bu? Ya, jadi memang segala sesuatu itu berproses, Iya, jadi berproses. Mungkin karena Mas Arman sama saya usianya jauh ya, jadi dulu mungkin pernah di fase masih, gitu aja gitu ya, masih, mengeluh dan sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, eee, tentu akan bisa gitu ya. Jadi pertama, kita belajar dari kedisiplinan. mhm, Ramadan itu mengajarkan kita disiplin. Mana mau kita maju 1 menit, jangan 1 menit, 1 detik aja untuk berbuka, kalau belum deng, betul, kita belum mau berbuka. Itu kan kedisiplinan yang luar disiplin biasa. luar Ya, biasa gitu ya? iya, jadi Mhm, kalau sudah imsak, walaupun masih boleh, mhm, lebih hati-hati. Adzan sudah nggak makan. Kok sampai seharian begitu mau buka kita nggak mau. Itu kan luar biasa. mhm, mhm. Ya. Walaupun jangan sampai kita disiplin hanya urusan berbuka gitu. Ya, itu harusnya kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari termasuk dalam kita bekerja gitu kan. Kemudian yang kedua, kalau kita ambil hikmah, insya Allah dengan puasa itu kita lebih sabar. Gitu. Ingat tuh, Aku lagi kita puasa. puasa nih makanya ini selimun gitu ya. Jadi eh, ada rem di situ. Bener Ada bener rem. Ya, bener. kita harus bersyukur adanya syariat puasa itu karena kita menjadi walaupun sebenarnya kita logikanya begini, oh puasa nggak boleh gini berarti nggak puasa boleh, bukan, kita balik, nggak puasa aja kita harus sabar Mhm. apalagi puasa. Dan yang ketiga, eh, kita ambil hikmahnya bahwa dengan berpuasa hati dan pikiran kita itu lebih bersih gitu ya, lebih suci karena mau memikir nih nanti bukan batal lah ya, tapi jadi Mengurangi gitu ya, percuma gitu ya, kamu min mengurangi laisa, pahalanya iya gitu ya, ya. kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash. Banyak orang berpuasa yang nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan juga haus. Karena apa? Yaitu tadi mengotori pikiran, mengotori lisan dengan riba, dengan tadi main gadget, poso nonton video yang nggak bagus, yang tidak produktif, oten-oten yang apa namanya receh bahasa Kita sekarang. gibahnya Ya di iya, sosmed gitu iya. ya. Jadi WA-an itu Masya Allah itu ya. Jadi naudzubillah min dzalik. Kemudian
Kalau kita menyadari keberkahan, berkah itu apa sih? Berkah itu berkali-kali saya ingatkan, mengingatkan diri dan juga jamaah-jamaah juga para sahabat gemilang semuanya. Berkah itu kalau secara bahasa kan ziyadah, bertambah kebaikan. Benar. Kalau apa yang kita lakukan itu semakin baik, berarti itu berkah. Bahkan ada yang mengatakan annama wa ziyadatu fil khairi wasya'adah. Tumbuh dan tambah dalam kebaikan dan kebahagiaan. Tidak sekedar baik, Mas, tapi Ada membuat kita berbahagia. bahagia. Makanya hashtagnya kan jangan lupa bahagia kan. Itu jangan hanya hashtag saja. Eh, Tapi ternyata kita menikmati pekerjaan itu kebahagiaan tersendiri kan, Mas? Iya kan? Gitu. Benar banget itu. Saat kita punya target dalam bekerja dan target itu tercapai, itu ada kebahagiaan tersendiri. Gitu. Nah, Ramadan bukan menghalang untuk itu. Ya, untuk bahagia, Mm-mm. ya kita itu tadi. Yuk kita bersihkan, kita lakukan semua baik yang baik-baik saja, gitu. Sehingga kita bahagia. Karena kemaksiatan kalau kita bedakan definisi al-biru itu kebaikan, al-ismu itu dosa, artinya keburukan. Nah, al-biru itu husnul khuluq, akhlak yang baik. Al-ismu maha kafisodrika wa karita ayatoli alaih. Sesuatu yang terlintas di hatimu. Jadi di sini di hati kita itu nggak nyaman, gitu. Kemerungsung was-was. Wa karita ayatoli alaih. Dan kamu tidak suka jika orang lain tahu. Itu loh. Jadi kita gampang kok Mas kalau mau biji, mau mengevaluasi bahwa yang kita lakukan itu baik atau tidak. Gampang. Iya. Kita tenang atau tidak, satu. Kemudian yang kedua, kalau ketahuan malu enggak gitu loh. Itu saja gitu. Jadi kalau ketahuan malu atau tidak. Dan yang terakhir, ini kita meneladani Rasul. Jadi bagaimana Rasulullah itu mengajarkan banyak hal, bahwa dalam bekerja itu kita juga harus profesional. Jadi kita harus mana profesional dan ikhlas. Yang jelas meluruskan niat itu yang memang berat gitu ya. Tapi terus kita atasi itu niat, perbarui niat kita. Kelihatannya kita hanya ngomong-ngomong, tapi sebenarnya kalau kita niatkan untuk berbagi, sharing, mengisi waktu untuk hal yang bermanfaat, insya Allah itu berkah. Gitu. Pahalanya juga luar biasa. Iya, Ya. Oke. Dan silakan buat sahabat Gemilang yang tanya ini masih ada sedikit waktu ya iya, untuk kita berbincang-bincang di sana sini seputar Ramadan ini ya. Silakan kirimkan pertanyaan di 081578968968 dan nanti azan tanda azan maghrib ini jatuh pada pukul tepat ini pukul 18 iya. gitu ya. Oke, etos kerja di bulan Ramadan. Mungkin, ini ya, kalau tahu, bahwa bulan Ramadan itu segala sesuatunya kalau, dihitung ibadah, mungkin kita berlomba-lomba gitu ya Iya, untuk, mencari pahala itu ya, yang luar biasa gitu ya, Ustazah ya. Ada teman kita ini yang mau, gabung ini. bener namanya. Eh, Mungkin menjadi, tipsnya, ti tipsnya. mungkin contohnya gitu ya. Kita lebih tetap produktif dan Mhm, semangat ya. iya, Yang pertama jelas tadi, kita niatkan pekerjaan kita sebab untuk ibadah dan juga ungkapan rasa syukur. Ya. benar banget. Kalau sudah seperti itu, maka kita akan yang kita meneladan keluarga Nabi Sulaiman bukan kaya raya, apa-apa dibantu oleh makhluk-makhluk itu kan kalau di sini. Hanya Allah memerintahkan ikmalu ya di sini. Ikmalu ala Dawud syukra di surat Saba 13 itu. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Jadi bekerja itu karena kita mensyukuri. Ya. Mhm, Kita diberi sehat, kita diberi pekerjaan yang iya, di mana orang lain begitu susah untuk mendapatkan pekerjaan. Kita syukuri itu dengan bekerja yang sungguh-sungguh. Kemudian, karena di sini apa? Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy sedikit sekali dari manusia itu yang bersyukur. Kemudian yang kedua, yuk kita belajar mengatur waktu dengan bijak, dengan baik.
Jadi, manfaatkan waktu, kurangi hal-hal yang tidak produktif, atur energi, tetap profesional di setiap tugas kita. Kemudian yang ketiga, jelas karena ini Ramadan, yuk kita jaga kesehatan dan juga asupan makanan gitu ya. Dimulai dari berbuka, Rasulullah, mengajarkan dengan yang manis-manis ya. Jadi sedikit ya kalau di zaman Nabi ada kurma gitu ya. Kan kita sekarang juga dapat mudah dengan kurma atau yang manis dan tidak berlebihan. Tuh. Kemudian saat sahur pun kita juga atur jangan makanan-makanan yang saat dicerna nanti segera keluar gitu ya. Jadi kan ada yang manisnya terlalu berlebihan itu kan nanti cepat kenyang kemudian baru habis subuh sudah berurusan dengan toilet gitu ya. Itu jadi Cepat kebuang gitu. masalah iya, jadi nanti jadi emosi Hmm. kan, ya gitu ya. Jadi tutup dengan air putih hangat itu kan sebenarnya juga tips dari dokter ya tenaga kesehatan itu. Dan yang keempat, supaya kita tetap produktif, jelas kita harus senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita. Yang kemarin masih malas-malasan, jangan mumpung ya, tapi nggak ada yang ngelok kayak Mas tenang aja gitu ya. Nggak Mm-mm. ada yang, kemarin nggak pernah ke masjid, sekarang ke masjid. Nggak apa-apa. Kita syukur itu menjadi tonggak bagi kita untuk memulai lagi semangat kita beribadah dan nanti terus kita lestarikan setelah Ramadan berlalu. Kemudian yang terakhir, menjaga motivasi dengan teladan Rasulullah. Yang tadi saya singgung juga, bahwa Rasulullah itu pribadi yang disiplin, jujur, penuh tanggung jawab, dan juga profesional. Jadi melakukan sesuatu itu tuntas. Sudah selesai, oh tinggal ngeprint, itu belum selesai namanya. Gitu ya. Jadi itu gitu. Jadi mari kita motivasi diri bahwa bekerja itu dengan niat ibadah akan membawa keberkahan. Kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Iya. Gitu. Terakhir ini mungkin Ustaz ya, eee, pesan-pesan Oh, ya, buat, ya. mungkin Gen Z yang Ya, mungkin, eee, saat ini kan udah zamannya berubah ya dari mm, tahun-tahun sebelumnya gitu ya, ya, untuk, ya. mereka di awal-awal bekerja atau, di awal-awal aktivitasnya ya untuk mencari, nafkah pas di momen, apa nih, puasa Ramadan. kali ini, Ramadan kali ini. Ya, untuk ya Gen Z ya, jadi ini Mhm, anak-anak saya gitu ya. iya, Jadi yang jelas pertama harus kita tanamkan bahwa bulan Ramadan bukan bulan bermalas-malasan. iya, Kalian generasi harapan umat yang kreatif dan produktif juga inovatif. Ayo manfaatkan sekarang tren buat konten positif gitu ya. iya, Bulan Ramadan ini beberapa komunitas juga mengadakan konten-konten tidak lama, 1 menit saja mereka menyampaikan pesan-pesan positif, itu juga akan menjadi motivasi untuk menunjukkan bahwa generasi kalian itu generasi yang patut diacungi jempol, patut diteladani. Jadi itu. Kemudian eh, kita niatkan untuk mencari keberkahan gitu ya. Jadi bukan banyaknya kalau awal-awal bekerja kan kalau kita hanya fokus pada gaji gitu, orang tidak akan pernah semangat untuk bekerja. Tapi keberkahan dari apa yang kita peroleh itu banyak belum tentu berkah. Tapi memang maunya sih banyak dan berkah tadi yang saya sampaikan. Menambah kebaikan dan juga menambah kebahagiaan. Jadi closingnya bukan tentang seberapa banyak yang kita lakukan saya buat dapatkan ya, itu ya, kan yang ini ya. kita dapatkan, tapi seberapa berkah dari usaha yang kita kerjakan. Jadi tetap semangat untuk menuntaskan Ramadan ini dengan tetap produktif dan berburu pahala Mhm. dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita dan menilai segala usaha kita sebagai ibadah. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya bulan penuh berkah ini adalah momentum istimewa ya untuk kita meningkatkan amal ibadah kita dan juga produktivitas kita dalam berbagai aspek kehidupan gitu alamin. ya Ustaz ya. Oke, terima kasih Ustazah Azia Sama-sama. Herawati, SAG MSc dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang yang saat ini hadir
kurang lebih 1 jam ini Iya, ya. ini tutup ini. Enak, tapi enak jadi nggak lari-lari. Iya, heeh. Pas Oke, sekali, Masya Allah. semoga kita diberikan kesehatan selalu dan kesempatan selalu Amin, untuk amin. bisa ketemu lagi di minggu depan Minggu ya, depan kita di ketemu Kamis lagi. sore lagi ya. Ya, Kita hadir di sana sini seputar Ramadan dengan tema yang berbeda. Dan sahabat bilang sampai di sini dulu kebersamaan kita kali ini di acara sana sini seputar Ramadan di kali ini dengan tema etos kerja di bulan Ramadan. Dan terima kasih buat Anda semuanya. Arman pamit undur diri, 96.8 FM LPPL Radio Gemilang Jendela Musik dan Informasi. pernah kok kayak Diki yang kelihatan itunya lah. Oh iya, Heeh. Dik, belum? Belum. Fotoke sing ketok kuwi ne, Mas. Fotoke sing ketok Gemilang FM-e.